Dalam keperawatan kegawat daruratan, keputusan yang diambil dalam hitungan menit bisa sangat menentukan keselamatan pasien. Di video ini, kita akan memahami dasar berpikir, alur tindakan, dan peran perawat saat menghadapi kondisi kritis. Kita mulai dari filosofi keperawatan dan cara pandang holistik pada pasien dalam situasi gawat darurat. Lalu kita bahas konsep dasar kegawat daruratan dan mengapa kondisi pasien bisa berubah sangat cepat. Setelah itu kita bedakan keperawatan gawat darurat dengan keperawatan kritis agar fokus praktiknya tidak tertukar. Berikutnya kita susun proses keperawatan secara runtut dari triage sampai pemantauan berkelanjutan. Terakhir, kita tutup dengan peran perawat serta pertimbangan etik, legal, dan budaya dalam pelayanan yang aman dan bermartabat. Filosofi keperawatan kegawat daruratan berangkat dari satu prinsip dasar. Pasien bukan sekadar diagnosis, tetapi manusia utuh yang sedang berada dalam kondisi sangat rentan. Karena itu, perawat tidak hanya melihat angka tekanan darah, saturasi, atau hasil monitor. Perawat juga membaca tanda cemas, kebingungan, rasa takut, dan kebutuhan dukungan dari pasien. Dalam konsep keperawatan, manusia dipahami sebagai makhluk bio, psiko, sosial, dan spiritual. Keempat dimensi ini tetap penting, bahkan saat situasi menuntut tindakan cepat. Konsep kesehatan di area gawat darurat bukan hanya bebas dari penyakit, fokusnya adalah menjaga fungsi vital, mencegah perburukan, dan memberi peluang terbaik untuk pulih. Lingkungan juga memengaruhi respons pasien. Suasana UGD yang bising, tindakan yang serba cepat, dan banyaknya petugas bisa membuat pasien atau keluarga merasa terancam. Disinilah perawatan menjadi lebih dari tindakan teknis. Perawat membantu menciptakan rasa aman lewat komunikasi singkat, jelas, dan menenangkan. Jadi cepat itu penting, tetapi tepat dan manusiawi juga sama pentingnya. Itulah inti pendekatan holistik dalam kegawat daruratan. Saat fisik, emosi, hubungan sosial, dan keyakinan pasien diperhatikan bersama, asuhan keperawatan menjadi lebih aman, lebih etis, dan lebih bermakna. Bayangkan seorang pasien datang dengan sesak napas berat. Prioritas pertama tentu menjaga jalan napas, pola napas, dan oksigenasi secepat mungkin. Namun pada saat yang sama, pasien sering panik karena merasa tidak bisa bernapas. Nada suara perawat, instruksi yang singkat, dan sentuhan yang menenangkan bisa membantu menurunkan kecemasan. Contoh lain adalah perdarahan pasca persalinan. Perawat harus cepat mengenali tanda syok, memantau perdarahan, dan membantu intervensi penyelamatan jiwa tanpa menunda. Di tengah tindakan itu, keluarga bisa sangat takut dan bingung. Penjelasan singkat tentang apa yang sedang dilakukan membantu menjaga kepercayaan dan kerjasama. Dua kasus ini menunjukkan hal yang sama. Dalam kegawat daruratan, perawat merawat tubuh yang kritis sekaligus manusia yang sedang mengalami krisis. Pendekatan holistik bukan berarti memperlambat tindakan. Justru pendekatan ini membuat tindakan cepat menjadi lebih tepat, aman, dan berpusat pada pasien. Kegawat daruratan adalah kondisi ketika gangguan kesehatan muncul mendadak atau memburuk cepat, lalu mengancam nyawa atau fungsi organ bila tidak segera ditangani. Yang membuatnya berbeda adalah urgensinya. Waktu menjadi faktor klinis yang nyata, karena keterlambatan beberapa menit saja bisa memperburuk hasil pasien. Gejalanya sering muncul tiba-tiba, seperti nyeri dada berat, sesak napas, penurunan kesadaran, perdarahan masif, atau kelemahan mendadak pada satu sisi tubuh. Stabilitas pasien juga bisa berubah sangat cepat. Pasien yang tampak masih bisa berbicara sekarang bisa mengalami penurunan dalam waktu singkat. Contoh kondisi gawat darurat meliputi trauma berat akibat kecelakaan, serangan jantung, gagal napas, dan stroke akut. Pada semua kondisi itu, tujuan awal bukan menyelesaikan seluruh masalah sekaligus. Fokus pertama adalah mengenali ancaman utama dan menjaga fungsi vital pasien. Jadi, inti konsep kegawat daruratan adalah mengenali perubahan cepat, menetapkan prioritas, dan bertindak tanpa kehilangan ketelitian klinis. Prinsip pertama adalah triage.
Perawat menilai siapa yang harus ditangani lebih dulu berdasarkan tingkat kegawatan, bukan urutan kedatangan. Prinsip kedua adalah intervensi cepat. Setelah masalah utama dikenali, tindakan awal dilakukan segera untuk mencegah kondisi pasien memburuk. Prinsip ketiga adalah komunikasi tim yang jelas. Instruksi singkat, laporan tepat, dan koordinasi yang rapi sangat menentukan kelancaran penanganan. Di ruang gawat darurat, kerja tim bukan pelengkap. Kerja tim adalah bagian dari keselamatan pasien. Prinsip keempat adalah pemantauan berkelanjutan, karena respons pasien terhadap terapi harus terus dievaluasi dari menit ke menit. Jika keempat prinsip ini berjalan bersama, tindakan perawat menjadi lebih cepat, lebih terkoordinasi, dan lebih efektif dalam menyelamatkan pasien. Keperawatan gawat darurat dan keperawatan kritis sama-sama menangani pasien serius, tetapi konteks dan fokus kerjanya tidak sama. Keperawatan gawat darurat berfokus pada respons awal terhadap kondisi akut yang datang tiba-tiba dan membutuhkan keputusan segera. Keperawatan kritis lebih banyak berfokus pada pasien yang sudah dalam kondisi sangat tidak stabil dan membutuhkan pemantauan intensif serta dukungan organ secara ketat. Di UGD, tujuan utamanya adalah menilai cepat, menstabilkan, dan menentukan prioritas penanganan awal. Di ICU, fokusnya bergeser pada pemantauan kontinu, terapi lanjutan, dan pencegahan komplikasi pada pasien yang sangat kritis. Jenis kasus di UGD bisa berupa trauma, stroke, serangan jantung, atau gangguan napas akut yang baru datang. Sementara itu, di perawatan kritis, pasien sering memerlukan ventilator, infus obat ketat, atau pemantauan hemodinamik yang lebih mendalam. Singkatnya, gawat darurat menekankan stabilisasi awal yang cepat, sedangkan keperawatan kritis menekankan perawatan intensif yang berkelanjutan. Proses keperawatan kegawat daruratan dimulai dari triage. Pada tahap ini, perawat memilah tingkat prioritas agar pasien paling gawat segera mendapat perhatian. Setelah itu, dilakukan penilaian cepat terhadap masalah utama, terutama jalan napas, pernapasan, sirkulasi, kesadaran, dan tanda bahaya lain. Dari hasil penilaian tersebut, perawat menentukan intervensi awal yang paling dibutuhkan saat itu, bukan semua tindakan sekaligus. Intervensi cepat bisa berupa membuka jalan napas, memberikan oksigen, menghentikan perdarahan, memasang akses intravena, atau menyiapkan alat resusitasi. Sesudah tindakan awal, fokus berlanjut pada stabilisasi agar kondisi vital pasien tidak terus memburuk. Selama proses ini, perawat terus memantau respons pasien, apakah napas membaik, tekanan darah naik, nyeri berkurang, atau justru muncul tanda bahaya baru. Kalau kondisi berubah, rencana tindakan juga harus cepat disesuaikan. Inilah alasan proses keperawatan gawat darurat bersifat dinamis. Jadi alurnya dapat diingat sederhana. Triase, kaji cepat, intervensi segera, stabilisasi, lalu pantau terus-menerus. Sekarang kita lihat contoh kasus. Seorang pasien datang dengan nyeri dada berat, keringat dingin, dan tampak sangat tidak nyaman. Dalam triage, kondisi seperti ini harus dianggap prioritas tinggi karena bisa mengarah ke serangan jantung akut. Perawat kemudian melakukan asesmen cepat, termasuk kualitas nyeri, durasi keluhan, tanda vital, tingkat kesadaran, dan pola napas pasien. Bila diperlukan, oksigen diberikan sesuai kondisi klinis sambil memastikan pemantauan dasar segera berjalan. Pada saat yang sama, perawat menyiapkan akses, alat, dan informasi penting agar dokter bisa segera mengambil keputusan lanjutan. Koordinasi di momen ini sangat penting, karena penanganan yang cepat dan rapi membantu memperkecil risiko kerusakan otot jantung. Kasus ini menunjukkan bahwa perawat berperan besar dalam mengenali bahaya sejak awal dan mempercepat jalur penanganan pasien. Peran pertama perawat gawat darurat adalah melakukan triage dan penilaian cepat untuk mengenali pasien yang membutuhkan tindakan segera. Setelah prioritas ditetapkan, perawat menjalankan intervensi awal sesuai kebutuhan pasien dan kewenangan klinis yang berlaku. Perawat juga menjadi penghubung penting dalam koordinasi tim, karena informasi dari lapangan harus diteruskan dengan cepat dan akurat.
Selanjutnya, pemantauan pasien dilakukan terus-menerus untuk menilai respons terapi dan mendeteksi perubahan kondisi sedini mungkin. Keselamatan pasien juga termasuk mencegah kesalahan, menjaga identifikasi yang benar, dan memastikan tindakan dilakukan secara aman. Dalam banyak kasus, perawat turut berperan pada manajemen nyeri agar pasien tidak hanya stabil secara fisiologis, tetapi juga lebih nyaman. Semua itu berjalan melalui kolaborasi multidisiplin dengan dokter, bidan, analis, radiografer, dan profesi lain sesuai kebutuhan kasus. Dalam situasi gawat darurat, tindakan memang harus cepat. Namun, kecepatan tidak boleh menghapus hak pasien dan martabatnya. Secara etik, pasien berhak diperlakukan adil, dihormati, dan dilayani tanpa diskriminasi apapun. Perawat juga perlu memberi informasi yang jelas sesuai situasi, sehingga pasien atau keluarga memahami tindakan yang sedang dilakukan. Pada aspek legal, persetujuan tindakan tetap penting sejauh kondisi memungkinkan dan sesuai aturan layanan yang berlaku. Dokumentasi yang akurat juga menjadi bagian dari tanggung jawab profesional, karena catatan klinis melindungi pasien sekaligus tenaga kesehatan. Sensitivitas budaya berarti perawat peka terhadap bahasa, kebiasaan, nilai keluarga, serta keyakinan agama yang bisa memengaruhi keputusan perawatan. Misalnya, cara menjelaskan tindakan, siapa yang diajak bicara, atau bentuk dukungan spiritual bisa berbeda pada tiap pasien. Asuhan yang baik di ruang gawat darurat bukan hanya cepat dan tepat, asuhan yang baik juga adil, jelas, sah secara hukum, dan menghormati latar belakang pasien. Sebagai rangkuman, ingat 3 hal utama. Lihat pasien secara holistik, bertindak cepat dan tepat, lalu jaga praktik tetap etis, legal, dan sensitif terhadap budaya. Dengan dasar ini, Anda tidak hanya lebih siap menghadapi pasien kritis, tetapi juga lebih siap memberi asuhan yang aman, manusiawi, dan profesional.